musim inflasi tadi, bagaimana Pak kendala dan upaya pengendalian kita di sini Pak? Ya, tadi kita udah zoom terhadap pengendalian inflasi daerah. Saya bersama TPID tadi dan Sekda tadi ada izin duluan. Alhamdulillah kita Jawa Timur masih tergolong aman dari inflasi. Kita 0, berapa dari inflasi kita? 0,6. Inflasi kita itu dalam keadaan normal ya, dalam keadaan normal. Insya Allah aman sampai Lebaran kita pantau inflasi Jawa Timur aman. Pak, menjelang Lebaran mungkin kenaikan harga gimana Pak? Belum ada terdeteksi bahwa akan naik harga, dan salah satunya kenaikan harga itu kan karena pasokan yang kurang. Pasokan Jawa Timur cukup, transportasi lancar, hanya ada beberapa harga yang mungkin naik. Cabai sekarang sudah bertahan, kan hari ini turun 120.000. Kalau kemarin masih 150.000, hari ini sudah turun 120.000 cabai. Yang kemungkinan akan naik di daging, bukan karena pasokan daging naik, karena banyaknya kebutuhan, banyaknya permintaan Lebaran ini. Tapi insya Allah kita akan lihat terus sama kepala PT Pasar, akan lihat terus pantau pasar. Kalau memang perlu pemerintah intervensi terhadap kenaikan, maka pemerintah intervensi supaya masyarakat tidak terbebani dengan kenaikan harga yang ada di pasar. Mungkin ada tidak Pak harapan masyarakat agar di dalam menghadapi Lebaran ini tidak terlalu resah dalam menghadapi kenaikan harga? Mungkin ada himbauan dari pemerintah Pak? Ya, kami pemerintah bekerja keras untuk membuat harga di pasar stabil dan terjangkau, yang paling penting terjangkau, dan masyarakat punya daya beli itu. Saya nggak ada sih, kalau masyarakat Jawa Timur pasti stabil-stabil aja, tidak akan ada resah dengan kenaikan. Tapi nanti memang kalau ada yang terlalu naik meresahkan masyarakat, silahkan menghubungi kami. Saya sendiri bisa di WA langsung atau bisa Jawa Timur dan pasar lewat pengelola pasar juga bisa menyampaikan hal itu supaya kita bisa turun tangan untuk menangani masalah kenaikan harga barang. Mungkin tadi dalam virtual itu ada atensi atau perhatian khusus yang disampaikan kepada pemerintahan Pak, yang memang harus menjadi perhatian ke depannya Pak ya? Iya, intinya di ujung virtual, yang lain sih normal-normal aja, ada di ujung karena kita ini ada beberapa potensi hasil kita yang terancam tidak bisa berproduksi karena banjir. Maka tadi di ujung Zoom meeting Mendagri mengarahkan agar dimaksimalkan penggunaan dana belanja tidak terduga. Jadi itu, nah ini akan kami kaji. Cuman kalau kita menggunakan dana tidak terduga itu ada mekanisme dan ada kriteria penilaian bahwa ini bencana sudah termasuk layak untuk digunakan dan tidak terduga itu. Tapi berdasarkan anjuran Bupati tadi secara lisan, saya berharap ada surat edaran Mendagri tertulis lagi untuk kita bisa mempermudah mengeluarkan dana tidak terduga itu, karena banyak petani kita yang mungkin Lebaran ini agak cemberut karena hasil panennya kebanjiran, yang akan kita coba upayakan bantuan. Kalau tidak, maka saya minta Kepala Dinas Pertanian untuk inventarisir. Juga ada hadir salah satu dari hortikultura ya, dan dari Ketahanan Pangan dan Hortikultura. Mudah-mudahan bisa diinventarisir, kalau bisa kita minimal, kalau tidak bisa turun dana bantuan tidak terduganya, maka bisa bantuan penanganan pasca bencana tadi, dan bibit lah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan ini nanti tetap baik menjelang Lebaran maupun pasca Lebaran, harga di Jawa Timur tetap bisa stabil, tidak terlalu inflasi yang tinggi. Pak, di luar sedikit ya, mengawali langkah kita sebagai Wakil Bupati ini kan Pak, artinya kita juga ajang sana ke Diskon Info. Bagaimana tanggapan Bapak, penilaian Bapak setelah bersilaturahmi atau audiensi langsung di Diskon Info Pak? Ya, saya senang sini ya. Kebetulan Kadisnya ini kan sahabat saya juga, saya senang di sini. Dan di beberapa yang menjadi catatan saya hanya menghimbau agar ciptakanlah lingkungan kita yang estetikanya indah. Jadi karena di lingkungan yang indah itu anak kita bisa cerdas berpikir. Kalau lingkungan kita tidak indah, otak kita tuh kadang-kadang malas berpikir. Jadi kita lingkungan tidak.
Betul. Yang kedua, tadi banyak ngobrol-ngobrol nih dengan para pejabat-pejabat muda. Ini ada Kabak Ekonomi, ada dari pertanian, ada perkebunan dan lain sebagainya lah. Tadi banyak yang muda-muda, banyak ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kita ini ke depan dan membawa semangat Pak Prabowo untuk membangun bangsa Indonesia ini lebih bertanggung jawab lagi terhadap kelangsungan hidup masyarakat, membuat masyarakat bukan hanya hidup, tapi membuat masyarakat sejahtera dan bahagia. Saya akan saja ajak, dan insya Allah ke depan kayaknya ada beberapa teman-teman di dinas-dinas udah nyambung mindsetnya sama saya. Insya Allah ke depan akan lebih intensifkan lagi supaya bisa menciptakan kinerja yang harus jauh lebih baik daripada yang telah lalu. Ya. Oke, terima kasih Pak.